Sudah menjelang malam, kira-kira pukul 18.30. Marlin Wibowo, 37 tahun, seorang sersan kepala atau brigadir polisi reserse Kabupaten Malang, meluncur dari rumahnya di kawasan Beji Batu menuju ke kota Malang untuk bermalam mingguan di sana. Walau niatnya untuk bersantai, tetapi sebagai polisi, handy talkie atau HT, sarana monitoring di kepolisian, tetap on di dashboard mobilnya. Saat dia melaju, terdengarlah suara HT mengabarkan ada kecelakaan sebuah Jeep TAF GT terjun ke jurang di kawasan Payung Songgoriti Batu dengan 5 korban jiwa. Jalanan di area lokasi kejadian sudah banyak warga yang menonton. Kelima korban itu adalah Purwanto yang belakangan diketahui seorang perwira angkatan laut dengan pangkat letnan kolonel, istrinya Sunarsih yang sedang hamil tua, 2 putra mereka Haryo Bismoko 16 tahun dan Haryo Budi Prasetyo 12 tahun, dan juga seorang gadis muda Sumaryatun. Letkol Purwanto yang tergeletak tidak jauh dari mobilnya masih memakai pakaian dinas TNI Angkatan Laut setelan abu-abu. Tapi bajunya itu masuk separuh dalam sabuknya dan cuma memakai 1 sepatu. Dan kepalanya dibungkus plastik. Begitu juga dengan kepala 4 orang lainnya yang ada di dalam mobil. Semua korban mengalami luka di kepala akibat pukulan benda tumpul. Bahkan ada yang isi rongga kepalanya sudah kosong. Semua korban juga menderita luka bakar tingkat 2. Namun mereka terbakar bukan karena akibat kecelakaan, karena mobil baik-baik saja tidak terbakar. Tubuh mereka semua juga sudah bengkak. Yang tadinya diduga kecelakaan murni, tapi karena keadaan mereka yang seperti itu, polisi berpikir ini bukan lagi kecelakaan lalu lintas, tapi ini adalah pembunuhan terencana. Rumah keluarga Letkol Purwanto di Jalan Dukuh Kupang Timur 17 nomor 24 Surabaya diperiksa polisi. Semua dalam keadaan bersih dan rapi. Sampai mata Serka Marlin tertumpu pada percikan darah yang menempel di stop kontak di dinding. Dan itu adalah darah Letkol Purwanto. Tetangga, orang-orang dekat, dan teman-teman keluarga Letkol Purwanto ditanyai polisi. Dengan siapa keluarga ini berhubungan selama ini? Siapa yang begitu tega dan begitu kejam menghabisi Letkol Purwanto dan istrinya yang sedang hamil tua dan kedua anaknya dan juga keponakannya? Satu keluarga habis dibunuh. Dan penyelidikan mengerucut kepada satu nama, Mami Rose. Wanita ini disapa dengan panggilan Mami Rose. Dia lahir dengan nama Sumiasih di Desa Ploso, Jombang, 22 September 1948. Sulung dari beberapa bersaudara. Orang tuanya sangat miskin dan hanya menjadi buruh tani. Si sulung berparas cantik ini harus berhenti sekolah saat dia kelas 2 SMP. Kemudian dia menuruti keinginan orang tuanya untuk menikah muda agar beban orang tuanya berkurang. Dan si cantik ini berpikir dia akan hidup bahagia setelah menikah. Dia pun menikah pada usia 15 tahun. Pada usia 16 tahun lahirlah Sugeng, putra pertamanya. Tapi ternyata pernikahan gak merubah keadaan. Dia tetap miskin dan masalah finansial membuat pasangan muda itu sering bertengkar. Akhirnya mereka bercerai. Sumiasih atau Sumiarsih membulatkan tekad untuk mengadu nasib ke Jakarta. Dia menitipkan Sugeng yang masih balita dan meninggalkan Jombang menuju ibu kota. Waktu itu umurnya belum 20 tahun. Di Jakarta dia bekerja sebagai pembantu di satu warung Tegal. Pemilik warung sayang kepadanya karena sejak dia kerja di situ banyak orang yang datang makan ke warung itu. Tapi upahnya cuma 10.000 perak per bulan. Tetap gak mencukupi kebutuhannya. Seorang pria yang biasa makan di warung tersebut melihat kecantikan Sumiasih dan berkata, "Kamu kerja jadi pelayan restoran aja, gajinya jauh lebih besar daripada kerja di warteg." Pria itu pun membawa Sumiarsih ke satu restoran sekaligus klub malam di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Di situ dia menjadi pelayan restoran. Gajinya jauh lebih besar daripada gaji waktu dia kerja di warteg.
Sumiarsi senang sekali. Biasa dapat 10.000, sekarang dia dapat 75.000. Sambil membersihkan meja-meja restoran, Sumiarsi sering mengamat-amati wanita-wanita yang kerja di klub malam, yang berdandan cantik dan bajunya seksi-seksi. Pasti uang mereka banyak, pikir wanita asal Jombang itu. Aku juga gak kalah cantik dengan mereka. Aku bahkan lebih muda dari mereka. Lalu Sumiarsi mulai membeli alat-alat kosmetik dan mulai berdandan. Dia juga membeli pakaian-pakaian seksi. Dan dengan sadar tanpa paksaan, Sumiarsih banting setir dari pelayan restoran kini menjadi wanita penghibur di klub malam. Sejak saat itu, dia mengganti namanya menjadi Rose karena dia suka dengan bunga rose. Kecantikannya begitu memesona, sehingga tamu-tamu yang datang selalu hanya ingin bersamanya. Uang yang dia dapat jauh lebih banyak dari gaji ketika menjadi pelayan restoran. Apalagi kalau dia dibawa kencan keluar kota. Beberapa kali kencan, dia sudah bisa beli mobil carry. Penghasilan wanita panggilan ternyata jauh lebih banyak daripada bekerja sebagai wanita penghibur di klub malam. Akhirnya dia meninggalkan klub malam dan dia juga nggak begitu suka dipajang di etalase. Maka jadilah Rose sebagai wanita panggilan kelas atas. Pelanggannya juga dari kalangan kelas atas, mulai dari pengusaha, politisi, bahkan pejabat pemerintah. Uang pun mengalir semakin deras. Secara rutin dia kirim uang kepada ayah ibunya di kampung. Rumah orang tuanya yang reot dia bangun menjadi gedong dan orang tuanya akhirnya menjadi orang paling kaya di kampungnya. Ibu dan adik-adik perempuannya dia belikan baju-baju bagus dan perhiasan emas. Dia pastikan adik-adiknya mendapat pendidikan yang baik, nggak seperti dirinya yang cuma lulusan SD. Rose berhasil membawa keluarganya keluar dari kemiskinan. Tahun 1975, umur Rose 27 tahun dan sudah bergelimang harta dan uang yang banyak. Dia pun berhenti menjadi wanita panggilan, meninggalkan Jakarta, lalu menetap di Surabaya, dan menikah dengan duda berusia 41 tahun, Jais Adiprayitno. Tujuannya pulang ke Surabaya karena di kota pahlawan itu ada lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, yaitu Gang Doli. Rose melihat banyak cuan mengalir di sana. Bersama suaminya, dia membangun rumah bordil Happy Home di tahun 1975. Dan dia mulai mencari dan membujuk gadis-gadis muda usia 17-25 untuk menjadi pemuas bandot-bandot hidung belang. Sejak saat itu, orang-orang memanggilnya Mami Rose. Mami Rose memperlakukan gadis-gadisnya, tanda kutip, dengan baik. Mereka dibekali keterampilan tambahan seperti menjahit, memasak, berdandan, atau memotong rambut, agar jika kontrak di Happy Home selesai, mereka punya keahlian untuk cari uang halal. Happy Home, wisma paling mewah di antara rumah-rumah mesum di Gang Doli. Gadis-gadis yang bekerja di situ pun cantik-cantik. Pelanggan semakin banyak dan mereka nyaman berada di wisma itu. Dengan sistem pemasaran dan manajemen yang baik, Happy Home menjadi wisma yang paling banyak tamunya di Gang Doli. Salah satu pelanggan rutin sejak Happy Home berdiri tahun 75 adalah Letnan Kolonel Purwanto, seorang perwira TNI Angkatan Laut, Komandan Koperasi Armada Angkatan Laut, jabatan yang mentereng kala itu. Petinggi TNI itu begitu happy setiap kali berada di Happy Home. Mami selalu mengingatkan gadis-gadisnya untuk menservis Pak Letkol all out. Hubungannya dengan Mami Rose juga sangat baik. Bisa dibilang mereka bersahabat. Dan Pak Letkol menjadi backingan Mami Rose dalam menjalankan rumah mesum itu. Letkol Purwanto melihat banyak uang berputar di Gang Doli. Dia pun tertarik dengan bisnis haram itu. Dengan bantuan Mami Rose, Letkol Purwanto berhasil membuka wisma dengan nama Sumber Rejeki dan Mami Rose dipercaya sebagai pengelola. Dengan perjanjian, Mami harus setor 20 juta per bulan. Itu gede loh, 20 juta tahun 80-an. Kalau berdasarkan kurs dolar, nilai 20 juta itu mungkin sekarang kurang lebih 60 juta. Gila kan? Besarnya yang didapat satu bulan cuma dari satu rumah bisnis esek-esek. Nah, kalau setoran kurang dari 20 juta, kekurangannya itu dihitung sebagai hutang yang berbunga.
Ternyata Pak Letkol ini seorang rentenir juga. Tapi semua berjalan dengan baik. Bisnis lancar, setoran lancar. Everybody's happy. Tapi keadaan mulai berubah ketika sering terjadi penertiban aparatur di Gang Doli. Happy Home dan sumber rezeki terkena imbasnya. Penghasilan pun berkurang. Mami Rose nggak bisa setor full 20 juta kepada Letkol Purwanto. Dan kalaupun diberikan itu mundur dari tanggal yang sudah disepakati. Pak Letkol mulai nggak happy. Dia nggak mau tahu dan terus merongrong apa yang dia klaim menjadi keuntungannya. Mami Rose menjelaskan keadaan dan mencoba bernegosiasi. Tapi Letkol Purwanto malah kalap, marah. Dia menendang, bahkan meludahi Mami Rose. Sambil memaki-maki dengan kata-kata kotor. Jais, suami Mami Rose, yang mencoba menengahi, malah juga dipukul oleh Purwanto. Mami Rose bingung. Selain harus bayar 20 juta per bulan, hutangnya juga sudah membengkak bunganya dan menjadi 36 juta. Mami Rose makin gak mampu membayar. Akibatnya, Sugeng, anak Mami Rose, sempat diculik dan ditahan di markas Angkatan Laut. Letkol Purwanto yang harusnya pasang badan melindungi Happy Home dan sumber rezeki malah mengirim sekelompok orang untuk mengobrak-abrik Wisma Esek-Esek itu dan memukuli pegawainya. Mami Rose sangat tertekan, sakit hati, dan gak berdaya menghadapi keberingasan Letnan Kolonel Purwanto. Satu saat, petinggi Angkatan Laut itu melihat Roswati, putri Mami Rose yang masih berumur 15 tahun. Bandot bermoral bejat itu sangat tergiur dengan kemolekan gadis itu. Dia bilang pada Mami Rose, dia bersedia menangguhkan hutang dan memberikan keringanan waktu pada Mami asalkan dia bisa bermalam dengan Roswati. Tentu saja Mami Rose gak mau putri cantiknya itu jatuh ke tangan hidung belang. Berhari-hari dia memutar otak bagaimana caranya mencari bantuan. Lalu dia ingat Sersan II Adi Saputro, seorang polisi muda yang baru lulus pendidikan sekolah Bintara yang ditugaskan di Polsek Kesamben Jombang. Jabatannya waktu itu sudah Wakapolsek. Serda Adi pernah bilang pada Mami Rose kalau dia suka melihat Wati. Mami pun menjodohkan Roswati kepada polisi itu. Mereka pun menikah pada akhir tahun 1986. Waktu itu Roswati masih berumur 15 tahun. Mami Rose berpikir dengan punya menantu seorang polisi, Letkol Purwanto mungkin akan berhenti menganiaya, menghina, atau menekan Mami. But no, sang Letkol tetap merasa kepincut dengan Roswati meskipun sudah berstatus istri orang lain, dan dengan terpaksa putrinya diserahkan pada malam itu. Adi Saputra, sang polisi muda, nggak berani menghadapi Letnan Kolonel Angkatan Laut itu. Dengan ketakutan Roswati menghadapi Purwanto di Happy Home. Ketika perbuatan laknat itu akan dilakukan, Purwanto begitu kecewa sekali. Karena Wati ternyata sedang datang bulan. Roswati pun dianiaya dan pulang dengan tangisan yang histeris. That's it, pikir Mami Rose. Sudah hampir 2 tahun ini Letkol Purwanto melecehkan, menganiaya, dan semena-mena dengan keluargaku. Mami gak mau lagi membiarkan hal itu terjadi. Malam itu dia membuat rapat keluarga. Kita harus selesaikan dia, katanya. Jais, suaminya, masih bertanya dan mencoba menasehati apakah harus dihabisi, apakah gak ada jalan lain. Mami Rose menjawab, kamu mau keluarga kita terus ditekan, dianiaya, dan gak makan karena semua uang habis untuk Letkol itu? Pada waktu itu hutang Mami Rose sudah mencapai ratusan juta. Karena terus berbunga dan berbunga. Tahun 88 ratusan juta itu kalau sekarang pasti sudah miliaran. Mami Rose merasa seperti dililit gurita yang sangat besar dan kuat. Yang juga melilit suami dan anak-anaknya. Sekitar jam 10 pagi, Mami Rose bersama suaminya Jais Adi Praitno, lalu Sugeng anaknya, menantunya Serda Polisi Adi Saputra, dan Nano anak Jais, serta Daim, pegawai Mami Rose dari Happy Home, pergi meluncur ke kediaman Letkol Marinir Purwanto di Dukuh Kupang Timur 17 nomor 24. Setiap pria mendapatkan sarung tangan dan martil besi yang dibagikan Jais.
Mereka nggak langsung masuk ke rumah Pak Letkol karena banyak anak-anak yang sedang bermain di lapangan bola voli yang terletak di depan rumah Purwanto. Daim kemudian berputar-putar sambil menunggu lapangan bola voli sepi. Setelah lapangan sepi, mereka turun dan masuk ke dalam rumah Purwanto seolah-olah bertamu. Purwanto sendiri yang membukakan pintu untuk mereka. Istrinya, Sunarsih yang sedang hamil tua, sedang di dapur bersama keponakannya Sumaryatun. Dua anak Purwanto, Haryo Bismoko, kelas 1 SMA Trimurti, dan Haryo Budi Prasetyo, masih kelas 6 SD, sedang bermain di depan rumah. Sedang anak sulung Purwanto, Haryo Abrianto, saat itu sedang menempuh pendidikan Akademi Angkatan Laut atau Akabri Laut. Setelah berbasa-basi, tiba-tiba kepala Purwanto dihantam dari belakang dengan palu oleh Sugeng. Purwanto sempat melawan, terbukti dengan ditemukannya banyak luka memar di tangannya. Tulang iga Purwanto pun juga ada yang patah kena hantaman palu. Purwanto nggak mampu menghadapi 5 lelaki yang terus menghantam kepala dan tubuhnya. Kepalanya pecah, darah muncrat ke dinding dan lantai. Mayatnya diseret ke garasi. Haryo Bismoko yang kelas 1 SMA itu dan Haryo Budi yang kelas 6 SD itu mendengar ribut-ribut di garasi dan mereka masuk untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mereka disambut dengan hantaman palu besi. Haryo Budi yang masih kecil langsung lunglai, sementara kakaknya Haryo Bismoko sempat lari sambil berteriak. Sugeng menghadangnya dan menyudahi anak itu. Mayat keduanya juga diseret ke garasi. Sunarsih dan Sumaryatun yang berada di dapur bergegas ke ruang tamu karena terjadi kegaduhan di situ. Tapi dihadang oleh Adi Saputro dan Sugeng. Sunarsih menggelepar saat dicekik dengan gagang alu. Daim kebagian menghabisi Sumaryatun. Sunarsih dan Sumaryatun juga diseret ke garasi, ke tempat mobil taf hijau berada. Kepala korban-korban lelaki dibungkus dengan kantong plastik hitam. Semua dimasukkan ke dalam mobil. Kemudian mereka membersihkan rumah dari bercak dan tetesan darah, lalu merapikan kembali kursi-kursi yang sempat berantakan karena aksi mereka itu. Sidang digelar selama 5 bulan. Pada bulan Februari tahun 1989, Mami Rose alias Sumiarsih alias Sumiasih yang waktu itu berumur 40 tahun dan suaminya Jais Adi Prayitno berumur 54 tahun dan Sugeng anak Sumiarsih berumur 24 tahun, mereka semua mendapat vonis mati. Mahkamah militer juga menjatuhi hukmat pada Sersan II Adi, menantu Sumiarsih yang berumur 22 tahun itu. Sementara Nano yang berumur 25 tahun yang adalah anak Jais Prayitno dari perkawinan sebelumnya dan Daim 27 tahun pegawai Sumiarsih mendapat hukuman seumur hidup. Di antara terpidana mati itu, Adi Saputra sang menantu yang paling duluan dieksekusi tanggal 2 Desember 1992. Setelah 3,5 tahun menunggu di jadwal eksekusi. Jais Adi Prayitno, suami Sumiarsih, meninggal karena serangan jantung di penjara Porong Surabaya tahun 2001 setelah 12 tahun mendekam di penjara. Belum sempat dieksekusi, dia udah mati duluan. Mami Rose atau Sumiarsih atau Sumiasih dan Sugeng anaknya dieksekusi tanggal 19 Juli 2008 pada lokasi dan jam yang sama. Setelah menjalani 20 tahun masa penjara. Sesaat sebelum dieksekusi, Mami Rose berkata, "Saya menyesali semua perbuatanku. Kalau eksekusi itu memang satu-satunya jalan sebagai pintu maaf, saya terima. Saya pasrah dan saya capek menunggu terlalu lama. Saya ingin tidur dalam keabadian." Pelaksanaan eksekusi ini sempat menjadi kontroversi karena dilakukan terlalu lama. Itu sama saja menerima 2 hukuman sekaligus, hukuman 20 tahun penjara dan hukmat. Sastrawan Gunawan Muhammad pada waktu itu juga menyayangkan kenapa Sumiarsih tetap dieksekusi, karena Sumiarsih sudah menyesali kejahatannya, sudah bertobat, sudah meminta maaf kepada keluarga korban, dan permintaan maafnya pun sudah diterima. Dan sudah menjalankan 20 tahun penjara. Sumarsih sudah membayar kesalahannya selama 20 tahun di penjara dengan tulus, tanpa membela diri, apalagi jumawa.
Mami Rose sudah memilih berada di jalan dunia yang kelam demi kekayaan yang dia idam-idamkan. Seandainya saja dia nggak tergiur menjadi wanita penghibur sejak pertama. Seandainya aja dia bertobat once and for all, meninggalkan dunia kelamnya saat kembali ke Surabaya. Toh uangnya udah banyak. Dia nggak akan ketemu Letkol Purwanto. Tapi kenikmatan bisnis esek-esek sudah mengikat dan menyeratnya jatuh terlalu dalam di lumpur dosa. Dia memang bersalah, tapi semua itu karena dia ingin bebas dari teror aniaya hinaan dari Letkol Purwanto. Letkol Purwanto membuatnya menyimpan benih dendam yang setiap hari semakin dalam di hatinya. Akhirnya semua kekayaan dan uang haramnya menjadi sia-sia. Tragis. Karena ketamakan dan kebejatan moral Letkol Purwanto, semua keluarganya harus menanggung akibatnya. Anak sulungnya yang dulu bersekolah di akademi militer dikabarkan gila menghadapi tragedi ini. Itulah pentingnya menjaga iman agar tetap berada di jalan Tuhan. Bukan di jalan setan yang penuh kekelaman, kenajisan, yang cuma membuahkan kejahatan. Baiklah, sampai di sini kisah ini dan kita jumpa lagi dalam kisah nyata yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk dukungan kalian. Jangan lupa like-nya, komennya, share, subscribe. Thank you very much. Love you. Bye.